Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan, ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara penyesalan ahli kubur, orang yang sudah wafat meninggal dunia, digambarkan di dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqan wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan waktu sedikit saja untuk kembali ke dunia, la asaddaqon, maka aku pasti akan sodakoh, maka pasti akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku pasti akan menjadi bagian daripada orang-orang yang beramal soleh. Sayangnya penyesalan ini sudah menjadi penyesalan yang terlambat. Sudah tidak mungkin lagi orang yang wafat akan kembali ke dunia. Kalla, kata Allah, tidak bisa. Sekali-kali tidak pernah bisa. Hadirin, ternyata penyesalan orang di alam kubur itu tidak hanya dialami oleh orang yang tidak beramal soleh selama hidupnya. Bukan hanya dialami oleh orang yang banyak maksiat ketika hidupnya. Bahkan dalam satu kisah, seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Sya'ban, seorang sahabat yang memang tidak terkenal sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Tetapi sahabat ini begitu istimewa. Beliau ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika sholat subuh, Kanjeng Nabi menunggu kedatangan sahabat Sya'ban ini sampai beberapa lama tidak datang-datang. Akhirnya Kanjeng Nabi memulai sholat berjamaah subuh. Setelah sholat subuh pun juga tidak datang, sampai akhirnya Kanjeng Nabi datang mencari di mana rumah sahabat Sya'ban, yang ternyata rumahnya sangat jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, sangat jauh dari masjid. Singkat cerita, kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada istrinya, dan ternyata innalillahi, kata istrinya, menjelang subuh sahabat Sya'ban ini meninggal dunia, wafat. Dan terjadilah dialog antara istri Sya'ban ini, bertanya kepada Kanjeng Nabi, mendekati wafatnya, sakaratul maut, sahabat Sya'ban ini menjerit 3 hal. Yang pertama adalah, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Istrinya ini bingung, tidak tahu kenapa, apa maksudnya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, ternyata maksud daripada perkataan mendekati sakaratul maut ini, sahabat Sya'ban yang pertama mengatakan, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Maksudnya, mengapa rumah saya ini tidak lebih jauh jarak antara rumah saya ke masjid? Seandainya lebih jauh, tentu pahala yang saya dapatkan akan jauh lebih banyak lagi. Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Ternyata kata Kanjeng Nabi, suatu ketika sahabat Sya'ban ini berjalan menuju masjid dalam keadaan yang sangat dingin. Kemudian dia memakai 2 baju yang baru dia pakai di dalam, kemudian dia rangkap lagi karena saking dinginnya. Di tengah jalan menuju masjid bertemu dengan orang yang kedinginan, dia lepas bajunya, dia kasihkan kepada orang yang bertemu di jalan tadi itu, dia antar bersama-sama menuju masjid. Ditunjukkan pahalanya ketika sakaratul maut itu. Kemudian dia mengatakan, mengapa tidak yang baru? Seandainya baju yang baru aku lepas, aku kasihkan kepada dia, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Dan yang ketiga, dia mengatakan, mengapa tidak semuanya? Ternyata ditunjukkan oleh Allah di penghujung hidupnya bagaimana pahalanya ketika dia beramal. Suatu ketika dia punya sepotong roti, hendak sarapan, satu-satunya roti yang dia punya pada pagi hari itu, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta, mengatakan sudah 3 hari ini tidak makan. Kemudian dia potong rotinya, oleh sahabat Sya'ban ini dipotong rotinya,
sebagian dikasihkan kepada si pengemis tadi, sebagian dia makan untuk sarapan. Dan ditunjukkan pahalanya, begitu besarnya pahala sedekah itu, kemudian dia menyesal, mengapa tidak semuanya. Sahabat Mesing Pasuruan rahimakumullah, orang mendekati sakaratul maut di dalam Al-Quran dijelaskan, fakashafna angka ghita'aka fabasharukal yauma hadid. Fakashafna, maka pada hari ini, fakashafna, kami bukakan penglihatan-penglihatan yang sebelumnya tidak pernah dia lihat, kami tunjukkan. Fabasharukal yauma hadid, penglihatan orang pada saat itu, manusia pada saat itu sangatlah tajam. Jadi ditunjukkan orang begitu sakaratul maut, ditunjukkan pahala-pahala kebaikannya. Begitu juga kalau dia beramal jahat, ditunjukkan bagaimana siksanya, bagaimana azabnya yang akan dia terima. Ini yang dialami oleh sahabat Sya'ban. Begitu ditunjukkan pahalanya, bagaimana perjalanan menuju masjid, ternyata pahalanya selangkah demi langkah menuju masjid, ditunjukkan pahalanya oleh Allah. Begitu juga bagaimana pahalanya menolong orang di jalan yang kedinginan, ditunjukkan begitu besar yang akan dia terima nanti di alam akhirat. Begitu juga bagaimana pahalanya bersedekah dengan sebagian roti saja, dia masih menyesal, mengapa tidak semuanya, mengapa tidak yang baru, dan mengapa tidak lebih jauh. Ini tiga hal ini yang menjadi penyesalan bagi sahabat Sya'ban. Sudah beramal soleh, seorang sahabat Nabi yang tentu amalnya jauh lebih banyak daripada manusia pada umumnya, masih menyesal mendekati sakaratul maut. Apalagi kita manusia biasa, bukan sahabat Nabi, tentu kalau tidak segera beramal, pasti kelak kita akan jauh lebih menyesal lagi. Naudzubillah min dzalik. Masih ada waktu, sahabat Mesing Pasuruan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita, sehingga di sisa waktu kehidupan kita yang akan datang akan jauh lebih bermakna lagi, sehingga kita tidak akan pernah mengalami penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sahabat Mesing Pasuruan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.